Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak R, channel edukasi dan inspirasi. Yang kali ini kita akan membahas tentang apresiasi dan mengkreasi fabel. Tapi jangan lupa untuk selalu like dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Mari kita ikuti. Pengertian fabel. Fabel adalah sebuah cerita imajinasi atau khayalan yang tidak ada di dalam dunia nyata. Tokohnya pun sebagian besar adalah binatang yang dibuat seolah-olah meniru sifat manusia. Fabel beda dengan legenda. Legenda merupakan cerita prosa yang mirip dengan mite atau mitos yang dianggap benar-benar terjadi di dunia nyata. Tokohnya pun dilakoni oleh manusia. Beda dengan fabel, tokohnya adalah binatang. Contoh fabel dan legenda sebagai berikut. Contoh dari fabel misalnya si kancil atau singa dan tikus dan lain-lain. Untuk legenda biasanya ada Nyi Roro Kidul ataupun legenda Gunung Tangkuban Perahu dan lain-lain. Berikutnya adalah ciri umum fabel. Yang pertama, tokoh fabel adalah binatang. Yang kedua, watak tokoh seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Ketiga, tokoh binatang biasanya bisa berbicara layaknya manusia. Keempat, alur cerita menunjukkan hubungan sebab dan ada akibatnya. Yang kelima, latar yang digunakan adalah alam, misalnya di hutan ataupun di kebun dan lain-lain. Yang terakhir adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa naratif. Naratif artinya pengarang menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir. Selanjutnya adalah jenis fabel. Jenis fabel ditinjau dari segi watak maupun latarnya, dibagi menjadi fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti kondisi di alam nyata. Misalnya orang-orang memiliki sifat yang lambat, singa memiliki sifat yang buas. Sedangkan pada fabel adaptasi merupakan fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Dan tempat-tempat yang digunakan sebagai latar adalah misalnya rumah maupun jalan raya. Contohnya landak yang pemalu ataupun kelinci yang suka masak di dapur. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan tokoh dan wataknya? Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Ada yang protagonis, antagonis, tokoh utama maupun tokoh pembantu. Dalam sebuah fabel, cara menentukan watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran sebuah fisik maupun tindakan tokoh ataupun narasi penulis terhadap tokohnya. Contohnya, si kancil memiliki fisik yang kecil dan lincah. Selain itu, kancil memiliki watak yang pandai. Selanjutnya adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam fabel. Struktur fabel sama seperti struktur pada cerita fantasi. Ada orientasi, yaitu pengenalan. Yang kedua, komplikasi, permasalahan mulai dari awal hingga akhir. Yang ketiga, resolusi, pemecahan masalah. Yang keempat adalah koda. Koda atau pesan-pesan
yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang disampaikan penulis terhadap pembaca, yang isinya mengajak penulis untuk berbuat kebaikan berdasarkan peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam sebuah cerita fabel. Selanjutnya adalah aspek kebahasaan yang ada dalam cerita fabel. Yang pertama adalah penggunaan kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi dua, kata kerja aktif, transitif, atau kata yang memerlukan objek dalam kalimat. Contohnya memegang, mengangkat, dan memikul. Yang kedua, kata kerja aktif intransitif. Kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Contohnya diam, merenung, dan berpikir, dan lain-lain. Aspek kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata sandang si dan sang. Kata sandang adalah kata yang berfungsi menentukan dan membatasi kata benda dengan kata sifat. Kata sandang si digunakan untuk mengiringi nama tokoh yang sifatnya mengecilkan martabat. Contohnya si keledai, si kancil, dan lain-lain. Sebaliknya, kata sandang sang digunakan untuk meninggikan martabat. Contohnya sang gajah, sang raja hutan, dan lain-lain. Aspek kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan kata keterangan, yaitu tempat dan waktu. Keterangan tempat adalah jenis keterangan yang menggunakan atau menunjukkan tempat, biasanya menggunakan kata hubung di, ke, dari, dan lain-lain. Sedangkan keterangan waktu adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu. Misalnya ditandai dengan tanda penghubung pada, setelah, sebelum, maupun yang lainnya. Aspek kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan kalimat langsung maupun tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Biasanya ditandai dengan tanda petik di awal kalimat dan di akhir kalimat. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang memberitakan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk berita. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan semangat yang baru.